Selamat pagi semua. Halo. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, gimana kabar kalian? Pagi, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Yang dari waktu Indonesia Timur? Tengah? WIB semua di sini ya? Ada satu orang dari waktu Indonesia Timur, Pak. Mungkin belum masuk dia untuk hari ini, Pak. Oh, oke. Oke, jadi kita akan kuliah elektromagnetika ya, setiap hari Senin, mulai dari 8.30 ya. Jadi link yang sudah saya kirim itu akan kita pakai selama 14 kali pertemuan. Jadi silakan nanti kalau ini langsung masuk ke link itu karena sudah saya schedule kayak link Zoom. Ada yang kesulitan pakai Zoom? Ada ya, udah biasa ya. Oke, jadi kuliah kita itu adalah elektromagnetika ya. Jadi selama 14 kali pertemuan ada 2 metode perkuliahan ya. Jadi metode sinkron yang seperti sekarang yang kita lakukan. Ya, sinkron itu artinya 2 arah real time pakai Zoom. Kemudian yang asinkron itu nanti kalian belajar lewat LMS ya. Tentunya harusnya sudah familiar dengan LMS. Jadi kalau kita bicara LMS di akun kalian bisa masuk LMS. Ada yang belum pernah masuk ke LMS? Kalian bisa respon dengan chat atau dengan unmute langsung ya, supaya saya bisa tahu respon kalian. Jadi di sini udah pernah semua ya, yang belum pernah silahkan chat. Seperti biasa, Anda harus masuk ke lms.telkomuniversity.ac.id gitu ya. Oke, jadi ini adalah metode pembelajaran online yang Anda bisa belajar kapan saja, di mana saja gitu ya. Inilah mudahnya teknologi ya. Jadi Anda bisa belajar kapan saja dan di mana saja gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi metode pembelajarannya ada 2, sinkron lewat Zoom dan asinkron. Nah, jadi kalau asinkron Anda lebih banyak belajar di LMS ini mandiri sifatnya, ya karena tidak interaktif. Nanti tugas, kuis, dan seterusnya itu dilakukan di LMS. Nah, untuk yang sinkron, ya kita diskusi di sini. Mungkin saya akan menjelaskan. Tidak semua mungkin ya, tidak semua. Jadi di sini sudah ada materi kuliah dan seterusnya. Nanti sifatnya kalau yang sinkron itu kita sifatnya kalau bisa lebih banyak diskusi ya. Jadi silakan nanti ada yang belum dimengerti, nanti kita bisa diskusikan di sinkron di sini lewat Zoom ya. Waktunya sudah terjadwal sesuai dengan jadwal, sehingga semua yang merasa kalian kesulitan di sini di LMS nanti kita bisa diskusikan di Zoom ya. Oke, jadi mata kuliah ini elektromagnetika
ya untuk program studi teknik telekomunikasi ya. Jadi program teknik telekomunikasi ada 3 SKS. Ya, definisi 3 SKS itu 3 jam belajar tatap muka atau LMS seperti ini. Ya, harusnya kemudian ada 3 jam belajar mandiri ya. Belajar mandiri itu mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah kelas paralel. Ya, totalnya ada berapa kelas ya? Mungkin ada lebih dari 7 kelas ya. Oke. Sampai sini, sebelum kita mulai ada pertanyaan, silahkan bisa lewat chat atau lewat unmute, silahkan direct. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya mau bertanya Pak. Ya. Kalau untuk kontrak belajar kita mau gimana Pak? Kontrak belajar apa maksudnya? Aturan-aturan yang berlaku di kelas Bapak. Oh ya, nanti saya jelaskan ya. Terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Oke, baik. Kita akan masuk sini, tapi sebelumnya saya perbaiki dulu nih. Saya seharusnya bisa menuliskan di board nih. Sebentar ya. Oke, jadi mata kuliah ini terkait dengan listrik dan magnet ya. Jadi kalau listrik dan magnet itu mata kuliah yang sangat basic sekali di teknik elektro ya. Karena kita semua pasti nanti akan terkait dengan namanya listrik dan magnet. Kita nggak bisa hidup tanpa listrik. Ya, kita juga tidak bisa lepas dunia kita dari elektromagnetik. Ya, elektromagnetik ya salah satunya kalau terkait dengan telekomunikasi ya kita tidak bisa lepas dari gadget, ya mobile phone, komputer dan lain sebagainya itu kalau kita mengirimkan informasi itu pasti saat ini dikirimkan lewat gelombang, ya baik wireless ya tanpa kabel, ya wireless tanpa kabel ataupun kita pakai kabel wireline gitu ya. Jadi di sini dunia kita adalah dunia yang pasti mempergunakan listrik. Ya kita tidak bisa apa-apa kalau tanpa listrik sekarang ini. Ya, termasuk Zoom, ya, termasuk dengan kuliah online sekarang ini, yang nggak bisa kita lakukan kalau kita tidak pakai listrik dan magnet, ya, elektromagnetik. Nah, bersyukurnya nanti mata kuliah kita ini, ya listrik dan magnet itu dirangkum oleh Maxwell, ya. Jadi Maxwell, ya, itu sudah merangkum terkait dengan listrik dan magnet itu sudah dirangkum oleh Maxwell, ya, kira-kira abad ke-18 gitu ya. Jadi sudah lama sekali ya, udah hampir 3 abad ya. Jadi ini ilmu yang sangat sudah tua sekali gitu ya.
Dan listrik dan magnet itu kita sudah kenal, ya mungkin dari fisika, dari SMA bahkan kita sudah mengenalnya. Dan persamaannya hanya 4 gitu ya. Jadi nanti kita hanya mempergunakan persamaan Maxwell. Ya, ada 4 persamaan. 2 nanti terkait dengan medan listrik atau terkait dengan listrik. Ya, 2 lagi terkait dengan magnet. Nah, dengan 4 persamaan ini saja nanti kita bisa mendapatkan semua, bisa menjelaskan semua hal terkait dengan listrik dan magnet ya dari 4 persamaan ini. Nah, jadi ya di sini nanti isi mata kuliahnya pada intinya adalah kita mempergunakan 4 persamaan Maxwell itu dan implementasinya nanti di dunia telekomunikasi. Ya, jadi implikasinya nanti di dunia telekomunikasi. Ya, jadi 4 persamaan itu saja sebenarnya. Sampai nanti Anda ambil di mata kuliah berikutnya, ya di elektromagnetika telekomunikasi, atau di antena propagasi, atau di sistem komunikasi seluler, sistem komunikasi optik, ya, dan seterusnya, itu semuanya basisnya adalah 4 persamaan Maxwell ini ya. Ya, jadi ini sebenarnya menarik sekali begitu ya, karena dari 4 persamaan ini kita bisa mendapatkan semua pengetahuan terkait dengan listrik dan magnet. Oke, kemudian referensinya, ya jadi di sini saya coba yang lebih, ya. Ya, jadi di sini nanti basicnya adalah 4 persamaan Maxwell. Nah, referensinya itu adalah, ya nanti kita bisa lihat di sini. Ini dari Iskander, mungkin ada versi yang baru. Ini buku-bukunya buku-buku klasik, ya buku-buku yang lama, tapi ya kalau kita bicara elektromagnetik ya seperti itu. Nah, silakan Anda cari bukunya ya, atau ya kalau sekarang ini kuliah itu kan bisa banyak sumber ya, jadi kita bisa dapatkan dari mana-mana semua informasinya. Oke, jadi pertama nanti ya kita akan ulas sedikit bagaimana strategi belajar. Yang kedua ini nanti tools ya, tools. Jadi mau tidak mau karena elektromagnetik ini lebih ke eksak ya. Jadi mau tidak mau kita harus belajar memahami fenomena elektromagnetik itu dengan persamaan matematika ya. Jadi matematika itu adalah bahasa, ya bahasa untuk memahami ilmu pengetahuan. Ya, simbol-simbol semuanya itu bahasa sebenarnya. Bahasa yang paling padat, ya bahasa yang mungkin karena saking padatnya itu kita ya sulit untuk memahami begitu ya. Kita perlu berpikir keras untuk memahami simbol-simbol gitu ya. Ya, tapi intinya ya, matematika itu sebenarnya adalah bahasa ya, bahasa untuk
menjelaskan fenomena ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, jadi kita apapun kita bisa pelajari saat ini di dunia kita saat ini, mau belajar apa saja, mau jadi apa saja itu tergantung kemauan kita gitu ya. Apakah kita mau meluangkan waktu atau tidak gitu. Sebenarnya kita mau tukar apa dengan waktu kita ini, kita mau tukar dengan apa, itu semuanya tersedia saat ini. Ya, jadi kita mau katakanlah jadi ya saat ini kalau Anda ambil jurusan teknik telekomunikasi itu kan artinya menukar waktumu, ya waktu kita ya 4 tahun itu belajar dengan teknik telekomunikasi begitu ya. Jadi kita mau tukar waktu kita, ya mungkin juga dengan tukar biaya kita, ya untuk kita tukar dengan pengetahuan tentang teknik telekomunikasi gitu. Nah semuanya butuh waktu. Ya kita tidak mungkin menjadi atau mempunyai sesuatu tanpa menukar dengan waktu kita. Nah di sini ya kita perlu sebelum kita kita perlu bahas analisis vektor dan sistem koordinat. Nah, ini tools-nya ya. Jadi analisis vektor, sistem koordinat, transformasi sistem koordinat, integrasi garis, permukaan, volume, kemudian diferensiasi itu nanti kita perlukan ya untuk kita bisa memahami mata kuliah ini. Baru berikutnya nanti masuk ke persamaan Maxwell. Nah, persamaan Maxwell itu ada yang bentuk integral dan ada yang bentuk diferensial ya. Jadi ada yang bentuk integral dan ada yang bentuk diferensial. Nah, yang bisa atau mudah dipahami itu mulai dari integral. Ya, jadi yang lebih mudah nanti kita mulai dari persamaan Maxwell bentuk integral karena itu lebih mudah dipahami. Nah, persamaan Maxwell bentuk integral itu didasarkan pada percobaan ya. Karena berdasarkan pada percobaan kita tahu fisiknya. Nah, dari percobaan itu nanti kita bisa menuliskan kepersamaan ya dalam bentuk persamaan Maxwell bentuk integral. Jadi ini mudah, nah, karena dari kebayang dari bentuk fisik persamaan fisik dari percobaan itu kita nanti bisa menuliskan dalam bentuk persamaan. Nah, cuma kelemahannya di persamaan Maxwell bentuk integral ini kita sulit untuk menyelesaikan permasalahan ya. Jadi nanti kalau kita bandingkan penyelesaian permasalahan lewat persamaan Maxwell integral dengan lewat persamaan Maxwell diferensial itu lebih mudah menyelesaikannya lewat persamaan diferensial. Tapi untuk memahaminya kita lebih mudah pakai bentuk integral. Ya, jadi kita mulai dulu kita perkenalkan bentuk integral, lalu kita nanti ubah ke persamaan Maxwell bentuk diferensial. Nah, sebelum UTS, ya itu kita memahami persamaan Maxwell bentuk integral dan bentuk diferensial. Setelah UTS nanti kita bahas aplikasinya ya, aplikasi persamaan Maxwell dan itu di telekomunikasi ya, terutama nanti ya. Jadi nanti kita bicara gelombang datar dalam udara atau dalam vakum atau dalam ruang hampa. Jadi bagaimana gelombang itu merambat di udara, ya, gelombang itu merambat di dalam berbagai bahan, ya itu nanti
kita terapkan, kita turunkan dari persamaan Maxwell ini. Ya, pada intinya itu. Jadi sebelum UTS adalah kita bicara tentang persamaan Maxwell. Setelah UTS kita bicara tentang aplikasi ya, persamaan Maxwell, ya, terutama di telekomunikasi. Ya, ini referensinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, terkait dengan kontrak belajar ya. Jadi nanti di sini nanti ada komponen tugas dan kuis, ada komponen UTS, dan ada komponen UAS. Ya, jadi nanti di sini tugas, kuis, UTS, dan UAS. Ya, jadi di sini nanti untuk penilaiannya ya, jadi di sini nanti komposisinya tugas itu 30% ya. Ya, jadi tugas dan kuis ya. Tugas dan kuis itu 30%. Ya, kemudian UTS itu 35%. Ini sama ya semua kelas. UAS-nya juga 35%. Ya, UAS-nya juga 35%. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, tugas dan kuis itu semua ada di LMS. Ya, jadi Anda tinggal belajar mandiri ya. Nanti tugas kuis itu ada di LMS. Kemudian UTS-nya ya, seperti biasa nanti 1 minggu sebelum menjelang UTS nanti akan diinformasikan ya, materi dan terkait dengan tipe-tipe soalnya seperti apa. Kemudian UAS juga seperti itu ya 35%. Oke. Ada pertanyaan? Oke, belum ya. Sebentar, saya mau install driver ini dulu. Saya nggak bisa nulis, agak susah. Kasih waktu saya 5 menit dulu ya. Bentar. Silahkan kalau ada pertanyaan atau diskusi. Saya lagi install pen tablet saya ini, nggak jalan. Oke, sebentar.
Oke. Ini cerita dulu ya, introduction. Jadi kalau tadi kita bicara tentang telekomunikasi ya, tentang listrik dan magnet. Tentang listrik dan magnet. Ya, untuk telekomunikasi kan seperti ini ya. Jadi contohnya kita seperti ini. Ya, kalau kita komunikasi wireless, ya ini katakanlah ini dari ini. Ya, di sini adalah untuk mengirimkan informasi. Ya, kita bisa wireless tanpa kabel. Ya, bisa juga pakai kabel ya. Contohnya kalau kita pakai telepon rumah, fiber ke rumah-rumah kita, ya itu pakai kabel. Jadi informasi ya itu nanti akan dikirimkan ya lewat gelombang gitu ya. Lewat gelombang. Nah, gelombang itu disalurkan lewat media. Nah, medianya kalau udara maka disebut sebagai gelombang bebas gitu ya, merambat bebas. Nah, sebagai informasi, kebanyakan device kita nanti trennya adalah ke wireless atau tanpa kabel gitu ya. Nah, hampir semua device sekarang kenapa pakai wireless itu karena proses instalasinya mudah ya, proses instalasinya mudah. Ya, jadi contohnya katakanlah kita pakai seluler misalnya ya, Telkomsel ya. Telkomsel itu anak perusahaan dari Telkom ya. Usianya sekarang 25 tahun. Itu katakanlah sekarang pelanggannya ada 150 juta pelanggan katakanlah ya. Jadi ini 150 juta pelanggan. Nah, kalau Telkomsel saja 150 juta pelanggan, nah, ada operator lain, katakanlah Indosat, Excel, dan seterusnya. Ya, itu ya, kira-kira ya setengahnya lah. 80 juta sampai 100 juta pelanggan. Jadi kalau kita total, tentunya nanti jumlah pelanggan seluler, ya jumlah pelanggan ya, katakanlah ini Excel ada 80 juta, ya kemudian Indosat ya 80 juta dan seterusnya ya. Ya mungkin lebih kecil dari itu gitu ya. Maka ini kalau kita total bisa jadi lebih dari jumlah penduduk. Ya. Nah, jumlah penduduk kita itu 275 juta. Ya, artinya satu orang mungkin terdaftar di beberapa operator. Ya. Katakanlah satu HP kita itu bisa lebih dari 2 SIM card, ya, bisa lebih dari 1 SIM card, gitu ya. Nah, inilah dunia kita ya. Coverage telekomunikasi secara wireless, ya itu ya hampir kalau ada penduduknya banyak pasti di situ ada tower yang disebut sebagai BTS ini, Base Transceiver Station, gitu ya. Inilah stasiun pemancar dan penerima. Ya, jadi kalau kita menerima itu berarti menerimanya dari pemancar. Kalau kita mengirimkan informasi, ya berarti kita sebagai pemancar. Ini HP kita di sini. Ya, jadi kemanapun kita pergi, ya ada gelombang elektromagnetik yang mungkin tidak kita sadari, gitu ya.
Nah, di udara kita ini, ya kalau kita bicara udara, gitu ya, kita bicara bagaimana supaya tidak saling mengganggu, ya, supaya kita tidak saling mengganggu, kita pakai frekuensi, gitu ya. Kita pakai frekuensi supaya tidak saling mengganggu satu dengan yang lain. Oke, jadi sorry ini di udara kita ini ada banyak gelombang, ya mulai dari TV sekian banyak, ya kemudian radio, ya, kemudian satelit, navigasi pesawat dan lain sebagainya itu semuanya pakai frekuensi supaya tidak saling mengganggu. Ya. Jadi kalau kita bicara di sini frekuensi, ya ini ke atas ini sumbu frekuensi, maka mulai paling rendah itu ada namanya radio AM gitu ya. Mungkin kalian tidak mengenal radio AM, ini radio analog. Ya, kemudian radio FM gitu ya. Ya. Bagaimana siaran radio? Ya, AM, FM, kemudian TV, ya TV juga kalian mungkin sudah mulai meninggalkan dunia TV gitu ya. Ini masih analog semuanya. AM itu di frekuensi 600 kHz sampai 1600 kHz, ya supaya tidak saling mengganggu. Masing-masing pemancar itu punya lisensi frekuensi. Ya, FM itu dari 88 sampai 108. Ya, 108 MHz. Ya, TV analog ya itu mulai dari 300 sampai 700 MHz gitu ya. Pemancar TV juga banyak. Ya. Masing-masing nanti dialokasikan 5 MHz di frekuensi antara 300 sampai 700. Kemudian seluler ya. Seluler ya, seluler itu ada yang band 800, ya, ada yang band 900 gitu ya. Ada yang di 1800, ada yang di 2100. Ini frekuensinya supaya tidak saling mengganggu. Nah, ini yang dipakai di network telekomunikasi. Ya, itu sekarang ini masih eksis ya. Mulai dari generasi 2G, ya, 3G, ya, 4G, ya. Kemudian 5G mungkin masih dalam tahap tender ya. Ya. Nah, bayangkan lebih dari 275 juta device itu hanya ada di frekuensi ini saja nih. Ya, 2G, 3G. Belum lagi ditambah dengan device TV, device radio, device sistem komunikasi satelit, dan lain-lain sebagainya. Ini pakai udara yang sama di sini. Ya. Jadi ada satelit. Ya, satelit itu mulai dari 4 giga. Ya, 4 sampai 6 giga gitu ya. Nah, satelit ada beberapa band ya. Ada yang 46, kemudian ada yang di atas 10 giga. Kemudian ada juga di setiap tower ini kan ada, kalau Anda lihat kan ada genderang ini. Nah, ini juga sebenarnya adalah link gelombang radio yang menghubungkan antar pemancar. Ya. Jadi kalau ini ke pelanggan, ini disebut sebagai jaringan akses.
Ya, jaringan akses itu adalah jaringan ke pelanggan. Jadi kalau Anda menemukan istilah jaringan akses itu berarti ke pelanggan. Nah, di dalam jaringan itu ada disebut sebagai jaringan backhaul gitu ya, atau backbone gitu ya, atau tulang punggung gitu ya. Ya, ini backhaul. Ya, atau disebut juga dengan backbone. Ya, backbone tulang punggung gitu ya. Ada yang pakai wireless, pakai gelombang mikro. Nah, ini frekuensinya biasanya mulai dari 7 giga ya. Ya, jadi di sini frekuensinya mulai 7 sampai 15 giga ini biasanya. Nah, jadi di sini di udara kita itu Anda bisa membayangkan ya, begitu crowded-nya ya. Sangat padat gitu ya. Ada sekian juta kepentingan ya, sekian banyak device dan masih akan terus bertambah ya device-device-nya ya. Jadi masih akan bertambah. Ya, masih akan terus bertambah. Sebentar saya ganti warna. Nah, jadi device di sini tuh ya begitu banyak ya. Nah, sekarang ini telekomunikasi itu masih bicara ya informasi itu antara manusia ke manusia ya. Ya, manusia ke manusia. Ya, mulai dari suara ya, voice ya, kemudian data ya, kemudian multimedia. Ini sebelumnya di awal telekomunikasi itu voice dan teks ya, itu tahun 90-an. Ya, tahun 90-an itu masih voice dan teks gitu ya. Ya, 90 sampai ya mungkin sampai tahun 2000 gitu ya. Itu voice dan teks. Kemudian mulai 2000 sampai 2015 ya itu ke arah data. Ya, kalau ini sebelumnya ini voice dan teks. Ya, di sini adalah data. Ya, kemudian bertambah lagi 2015 sampai sekarang itu lebih ke arah multimedia ya. Bayangkan untuk komunikasi manusia saja di Indonesia ya, sekian banyak juta device. Nah, kalau kita lihat telekomunikasi itu ya dari jumlah penduduk 275 juta, kemudian subscriber di telekomunikasi yang terdaftar di operator itu bisa jadi lebih dari 300 juta. Ya. Jadi ada orang yang tidak pakai HP, tapi di satu sisi ada orang yang device-nya yang terdaftar di operator lebih dari satu. Nah, tapi telekomunikasi ini terus tumbuh ya. Kalau sebelumnya telekomunikasi itu untuk manusia ke manusia, ya. Berikutnya adalah bagaimana benda-benda itu bisa berkomunikasi gitu ya. Ya. Jadi ini era yang baru. Kalau sebelumnya komunikasi itu untuk manusia sampai tahun 2020 itu ya, sebelumnya manusia ke manusia. Nah, berikutnya komunikasi itu diperbesar, diperluas, diekspansi ke bidang yang lain. Nah, ini yang disebut dengan komunikasi
segala sesuatu gitu ya, komunikasi segala sesuatu yang disebut dengan Internet of Things gitu ya. Ya, Internet of Things ya. Jadi kalau di sini sifatnya adalah manusia to manusia. Ya, berikutnya adalah di sini segala sesuatu ya. Bisa manusia ke mesin ya. Ya, mesin itu ya kita bisa anggap sesuatu gitu ya, benda. Ya, bisa juga antar benda. Ya. Mesin antar mesin gitu ya. Ya, jadi bisa antar mesin atau antar benda begitu ya. Jadi kita bisa membayangkan, Anda bisa membayangkan dunia Anda itu sudah begitu berubah. Kalau dulu yang hidup itu hanya manusia, ya dalam tanda kutip, ya bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi begitu ya. Nah, sekarang itu benda-benda itu mulai hidup, bisa diajak berkomunikasi gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga bisa jadi ya, kalau sekarang itu Anda misalnya di sosial media update status gitu ya, bisa jadi nanti tidak hanya benda-benda, tetapi tidak hanya manusia ya, tapi gunung bisa update status misalnya ya. Ya, statusnya apa? Ya, misalnya di Facebook statusnya aman, waspada, siaga 1, siaga 2 gitu ya. Tinggal dikonversi aja ya. Ya kalau misalkan katakanlah bendungan misalnya ya, bisa dipasang sensor. Kalau ketinggian airnya sekian senti, misalnya nanti dia statusnya dikonversi status apa gitu ya, status apakah aman, siaga 1, siaga 2, siaga 3, awas gitu ya. Tinggal dikonversi ke ketinggian airnya misalnya ya. Ya, jadi ya bendungan, gunung, ya rumah bisa jadi update status gitu ya. Statusnya apa? Misalnya statusnya kalau misalkan sudah ada sensor pintu misalnya ya. Ya, pintu kalau misalkan katakanlah ada ilegal yang buka secara ilegal, maka dia bisa kirim pesan gitu ya ke HP Anda gitu ya. Atau di mobil misalnya ya, mobil bisa Anda ajak untuk berkomunikasi ya. Ya, misalnya mobilnya hilang gitu ya. Kalau dipasang dengan GPS tracker misalnya, bisa ditanya kamu ada di mana gitu ya. Maka si GPS tracker yang ada di mobil bisa memberikan koordinat lokasi saya ada di sini ya kalau tidak dimatikan sama pencurinya ya. Lalu Anda bisa hidupkan matikan mobil ya dari mana saja ya, hidupkan matikan lampu dari mana saja ya, dan seterusnya. Itu ya contoh-contoh komunikasi ya manusia ke benda-benda begitu ya. Nah, Anda bisa membayangkan kalau komunikasi antar manusia saja ada 300 juta device di Indonesia ya. Ini untuk komunikasi saja ya, belum ditambah dengan TV, radio dan seterusnya. Nah, semua ini pakai gelombang elektromagnetik ya. Ya, pakai gelombang elektromagnetik. Oke, jadi satu poin penting yang Anda perlu pahami, dunia kita itu berubah cepat dan salah satu pelopor yang mempelopori perubahan itu adalah dunia telekomunikasi ya. Nah, kenapa? Ya ini, sekarang ini telekomunikasi tidak hanya bicara pengiriman informasi antar manusia, tetapi
bahkan merambah ke bidang yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau dulu telekomunikasi ya untuk pertukaran informasi. Sekarang ini telekomunikasi merambah ke bidang-bidang yang lain. Ya, telekomunikasi itu katakanlah merambah ke bidang transportasi misalnya ya. Ke transportasi katakanlah ke mana? Ke Gojek gitu ya. Ya, ke Grab dan lain sebagainya. Ini adalah telekomunikasi yang merambah ke bidang transportasi. Ya, sehingga ada perubahan ya. Ya, jadi telekomunikasi merambah ke bidang transportasi, muncullah Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Kemudian telekomunikasi merambah ke bidang perbankan, gitu ya, ke bidang keuangan misalnya ya. Ini yang kita kenal sebagai fintech, gitu ya, keuangan. Ya, ini sini fintech. Ada ratusan perusahaan di bidang fintech, ya, financial teknologi gitu ya. Ya, jadi ada ratusan perusahaan ke bidang financial teknologi dan bidang-bidang yang lain gitu ya. Ini pada dasarnya dipelopori oleh telekomunikasi ya. Nah, jadi Anda harus membuka wawasan. Kalau sebelumnya Anda mau ngambil jurusan teknik telekomunikasi, itu mau kerja di Telkomsel, Telkom, Excel, dan lain sebagainya, ini ya Anda mulai hapus, ya, mulai arahkan ke yang lain. Kenapa? Karena di tahun 2000-an itu ada 12 perusahaan, ada 12 operator ya telekomunikasi. Tapi sekarang ini tinggal Telkomsel, Excel, Indosat, Smartfren, ya, sama Tri ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang cuma ada 5 operator seluler ya. Sebelumnya ada 12. Ya, mungkin saya nggak tahu Anda sudah kenal atau belum, ada dulu namanya Bakri Telekom, ya. Ada Satelindo, ya. Kemudian ada sebelum diambil Excel itu ada, lupa saya namanya ya. Ya ada beberapa operator yang lain ya, saya sampai lupa. Sekarang tinggal 5 operator. Dan 5 operator ini secara customer base-nya itu ya, kalau kita bicara tentang hanya untuk market manusia ya udah jenuh gitu ya. Jadi jangan membayangkan lah, kalau saya boleh bilang ya, peluang sih masih ada ya, tapi sangat kecil ya. Ya, apakah itu Anda kerja di operator telekomunikasi ya. Mungkin kalau zaman orang tua Anda masih membayangkan kamu masuk ke jurusan telekomunikasi ya, nanti bayangannya kerja di Telkom gitu ya. Ya, itu boleh. Ya dulu boleh seperti itu ya, tapi sekarang udah nggak bisa. Ya, jadi Telkom sekarang secara jumlah karyawan itu sekarang ini jumlah karyawan Telkom itu mulai dari jumlah karyawan 36.000 ya, sekarang mungkin sekitar di 20.000 karyawan. Bukan bertambah tapi berkurang ya, karena efisiensi gitu ya. Ya. Telkomsel
Ya, kira-kira pendapatannya sekarang ini mungkin sekitar 80 triliun ya. 80 triliun. Ya, kira-kira ini 60% pendapatan Telkom ya. Jadi Telkom itu pendapatannya 60% dari Telkomsel. Ya. Telkom yang karyawannya 20.000, 60%-nya pendapatannya itu dari Telkomsel. Telkomsel sekarang ini karyawannya ya paling sekitar 8.000 ya. Ya, bayangkan 8.000 karyawan menghasilkan 60% dari pendapatan total Telkom. Ya. Sedangkan total karyawan Telkom 20.000 gitu. Nah, jadi saya mau sampaikan bahwa telekomunikasi sekarang ini itu bukan untuk komunikasi saja ya, tetapi lebih ke arah bagaimana nanti telekomunikasi itu merambah ke bidang-bidang yang lain, bidang transportasi, bidang keuangan, bidang pertanian, ya, kemudian bidang perikanan, hampir semua bidang ini dipelajari dipelopori oleh teknologi telekomunikasi. Sehingga Anda punya keberuntungan di sini, ya. Sekalipun kemungkinan kecil ya Anda bisa bekerja di perusahaan telekomunikasi, tapi Anda punya pandangan, ya, punya apa istilahnya, punya keberuntungan dunia ini lari kemana atau dunia ini mau menuju kemana, itu orang telekomunikasi tahu arahnya kemana. Nah, Anda beruntung di situ ya, karena di bidang lain mereka tidak tahu. Ya, contohnya misalnya kalau bidang hukum misalnya ya, mereka masih belajar hukum secara manual gitu ya, mempelajari hukum-hukum gitu ya. Tapi sebentar lagi ya teknologi artificial intelligence gitu ya, itu ya semua ya mungkin 80% case ya itu kan sebenarnya kalau kasusnya seperti ini nanti solusinya seperti itu kan sudah biasa terjadi dan itu bisa dirobotkan ya. Artinya akan ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya akan hilang dan mereka tidak tahu gitu di bidang-bidang yang lain. Ya, misalnya di bidang bahasa misalnya ya. Ya, bahasa itu kalau dulu ada penerjemah misalnya ya. Nah, dengan teknologi telekomunikasi maka bisa jadi ya tiba-tiba mereka kehilangan pekerjaan begitu ya. Ya, karena yang paling simpel saja katakanlah pakai Google Translate gitu ya, yang paling kasar gitu. Tapi lama-lama kemampuan Google Translate itu akan melebihi dari kemampuan orang menerjemahkan secara manual gitu. Nah, ini telekomunikasi yang merambah ke semua bidang. Oke, ada komentar? Oke, jadi saya ingin menambahkan ini ya, di luar mata kuliah ini ya. Jadi bukti bahwa kita itu terpelajar, gitu ya. Itu adalah kemampuan untuk beradaptasi, gitu. Jadi intelligence is the ability to adapt to change, gitu ya. Jadi kemampuan kita beradaptasi itu yang membuktikan bahwa kita ini punya intelijensia ya, kita punya kecerdasan gitu ya. Nah, ini yang jadi problem ya.
Jadi kuliah itu adalah memberikan kemampuan untuk beradaptasi secara cepat. Ya. Kenapa? Salah satunya sekarang kita mulai dengan semester yang baru kan ya. Di semester yang baru ini Anda mungkin ngambil 5 atau 6 mata kuliah. Nah, 5-6 mata kuliah itu punya case-case, punya problem-problem yang berbeda-beda gitu ya. Dan Anda dalam waktu 6 bulan maksimum ya harus belajar 6 subjek ini, 6 mata kuliah ini ya. Punya problem yang berbeda-beda gitu ya. Di semester berikutnya, 6 bulan berikutnya Anda harus ganti. Nah, apa sih keuntungan orang kuliah dan orang tidak kuliah? Itu kebiasaan ya untuk belajar hal-hal yang berbeda ya. Mata kuliah yang berbeda secara cepat gitu ya. Nah, itu yang poin penting sekarang ini adalah seperti itu ya. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya semua orang bisa memperoleh pengetahuan. Ya, bisa lewat mungkin kalau kita sekarang lewat pembelajaran online, apakah itu Udemy atau Coursera atau yang banyak yang gratis ya di internet gitu ya, di YouTube ya, banyak menawarkan. Sebenarnya kita ini bisa belajar apa saja dan menjadi apa saja ya. Bergantung apakah kita mau menukar waktu kita ini ya untuk meraih ya impian kita mau menjadi apa itu. Nah, bedanya antara orang kuliah dan orang tidak kuliah, orang kuliah itu dipaksa beradaptasi secara cepat. Ya. Bukti bahwa kita punya intelijensia, bukti bahwa kita punya kecerdasan itu kita mampu berubah gitu. Ya. Dan di jurusan teknik telekomunikasi Anda itu di depan. Ya, jadi teknik telekomunikasi itu justru yang sering mendisrupsi ya bidang-bidang yang lain gitu ya. Karena kemunculan teknologi ini. Nah, sehingga ini poin penting ya. Orang teknik telekomunikasi ya harusnya bisa cepat berubah dan dia bisa jadi menjadi seorang yang leading ya, menjadi pemimpin di bidang tersebut gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami sekarang ya. Jadi kuliah itu bisa jadi secara materi, secara konten itu nggak kepake gitu. Ya, nggak kepake. Kenapa? Karena ya katakanlah kalau kita bicara elektromagnetik begitu ya, itu kan ilmu yang sudah sangat tua, 300 tahun yang lalu. Nah, itu memberikan hanya sekedar pengetahuan gitu ya. Tetapi apa yang kita dapatkan dari kuliah itu adalah kemampuan untuk mempelajari secara cepat ya dan mencoba berlatih menyelesaikan persoalan-persoalan gitu. Itu yang penting. Ya. Nah, akan sangat aneh kalau misalkan seorang yang sudah selesai kuliah sarjana tapi nggak mampu berubah. Ya, nggak mampu beradaptasi gitu. Nah, itu yang berarti dampak dari kuliahnya itu gagal gitu ya. Nggak bisa membuat dia cepat beradaptasi, cepat belajar. Ya. Nah, itu yang kegagalannya di situ. Jadi apa yang kita pelajari itu sebenarnya hanya latihan untuk kita belajar secara cepat. Ya. Oke. Sampai sini ada komentar? Nah, ini. Kalau tadi kita elektromagnetik itu kita bicara gelombang. Nah, gelombang itu apa? Gelombang itu adalah energi yang merambat.
Itu. Kita perlu memahami ya, gelombang itu adalah energi yang merambat. Nah, ini kalau misalkan ini kita analogi, ya kita contohkan ya. Gelombangnya kecil, ya berarti ini energinya kecil. Tapi kalau gelombangnya besar, ya maka energinya itu besar. Ya, contoh misalnya tsunami gitu ya. Tsunami itu energi ya gelombang yang besar gitu ya. Maka dia punya energi yang besar. Ya. Apapun bisa diterjangnya gitu ya. Apapun bisa disrupsi gitu. Nah, kalau ini adalah sebuah energi yang besar, gelombang yang besar, maka bagaimana kita bisa memanfaatkan energi atau gelombang yang besar ya. Jadi contohnya Anda bisa surfing misalnya ya, berselancar di dunia gelombang yang besar ini. Ya, jadi kalau Anda mau surfing, mau berselancar, ya posisi Anda mungkin harus di sini, ya, atau di sini, ya. Nah, kalau yang sudah di sini ini berbahaya, gitu ya. Kenapa? Karena sebentar lagi kalau ini gelombangnya lebih cepat, Anda bisa berada di balik gelombang ini dan ketinggalan gelombang ini. Ya, jadi posisi kalau Anda mau berselancar ya di sini nih. Maka kalau ada gelombang Anda berselancar di sini, maka Anda bisa dibawa oleh gelombang ini ya menuju ke tempat yang sangat jauh gitu ya. Nah, kalau di sini Anda hanya menikmatinya sebentar, kalau di sini Anda segera akan ditinggalkan oleh gelombang. Nah, perubahan itu juga seperti itu ya. Jadi sekarang ya, sekarang ada perubahan apa? Ya, misalnya COVID-19 ini juga energi yang besar ini. Ya. Ini sanggup ya menghentikan pergerakan dunia gitu ya. Ini energi yang besar ya. Dan membayangkan katakanlah setahun yang lalu ya, dunia kita berubah sekali ya dengan adanya COVID-19 ini. Ya, negara-negara yang sebelumnya pertumbuhannya positif sekarang negatif gitu ya. Ekonomi berapa ribu triliun itu mengalami perubahan ya, menjadi tidak berputar begitu ya. Nah, ini contoh gelombang ya atau contoh energi yang merambat gitu. Nah, seringkali kita tidak bisa melawan gelombang atau perubahan itu, tapi kita bisa mengambil sesuatu yang baik, sesuatu yang positif ya dari energi yang merambat ini. Nah, kalau kita di dunia telekomunikasi yang menjadi dasar perubahan ya, ini ada yang disebut sebagai Three Fundamental Law of Digital Technology. Ya, 3 hukum dasar yang membuat dunia kita itu berubah. Yang pertama dari sisi processing, ya, dari sisi prosesor itu ada yang disebut dengan Moore's Law ya. Ya, Moore ini pendiri Intel, ya, Intel Inside gitu ya, pendiri Intel. Moore mengatakan dari tahun 70-an ya sampai sekarang dia menyatakan bahwa kecepatan prosesor itu meningkat ya kira-kira 2 kali dalam 2 tahun. Ya.
Jadi kecepatan prosesor itu meningkat 2 kali dalam 2 tahun. Nah, kita bisa bayangkan ya tahun 70-an sampai 2020 lah katakanlah sekarang. Berarti sudah 50 tahun. Berarti kalau kita bayangkan selama 50 tahun ini, ya kalau meningkat 2 kali dalam 2 tahun, maka kecepatan prosesor itu sudah 2^25 dari tahun 70-an ini. Ya, jadi kita bisa bayangkan, nanti Anda bisa googling di internet, yang namanya komputer itu dulu segede rumah. Ya, tahun 70-an. Itu yang disebut dengan mainframe gitu ya. Dan kemampuannya jauh di bawah HP kita. Ya, jauh lebih rendah gitu ya. Sekarang dengan handset di genggaman kita ya, kemampuannya sudah melebihi mainframe yang di tahun 70-an. Ya, ini dari sisi prosesor. Nah, 2^25 itu, saya nggak pakai kalkulator ya, coba nanti Anda hitung. 2^25 itu bisa jadi 33 juta kali. Nah, ini ada satu pertanyaan ya. Pada tahun kapan komputer, kemampuan prosesor, ya kemampuan komputer itu menyamai otak manusia gitu ya? Pada tahun berapa? Nanti kalau Anda baca, kemampuan otak manusia ini ada yang memprediksikan dan menyatakan akan sama dengan kecepatan mikroprosesor, kecepatan komputer itu di tahun 2019. Gitu. Nah, kalau kecepatan otak kita itu sama dengan kecepatan prosesor, maka di tahun 2021, ya kalau ini hukum ini masih berlangsung, maka kita ini udah ketinggalan tahun 2021. Kemampuannya udah setengah dari kecepatan komputer. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini belajar ya hanya untuk pintar, itu salah. Kita sudah kalah dengan komputer ya. Jadi kalau hanya sekedar untuk pinter, ya maka kita ini tidak lebih berharga dari sebuah mikroprosesor ya. Komputer yang paling canggih itu pun untuk high end katakanlah ya kira-kira 20 sampai 30 juta. Yang paling canggih, yang paling bagus gitu ya. Jadi Anda belajar setahun, ya 1 semester berapa sekarang? Ya, itu sudah punya, tinggal beli komputer saja udah paling canggih gitu ya. Ya, jadi ini Anda perlu sadari ya lingkungan kita itu sudah berubah. Maka kalau kita punya intelijensia, punya kecerdasan, ya kita harus berubah. Kalau di zaman saya kuliah, ya saya sekolah untuk pinter. Kenapa? Karena komputer belum pinter. Ya, orang-orang, ya saya hanya modal ijazah, modal kuliah, saya bisa kerja. Karena apa? Karena sedikit yang tahu bidang telekomunikasi gitu ya. Ya, saya S1 tahun 99 ya. Jadi Anda sekarang umurnya berapa? Kelahiran tahun berapa? Pasti sudah 2001, Pak. Nah, 2001 gitu ya. Jadi Anda belum lahir, saya sudah sarjana telekomunikasi ya. Gitu. Nah, di zaman itu ya telekomunikasi masih di awal-awal ya artinya saya mudah untuk mendapatkan pekerjaan kalau hanya sekedar mencari pekerjaan gitu. Tapi di zaman sekarang di telekomunikasi
yang bahkan operator telekomunikasi saja bukan bertambah tapi berkurang ya. Jadi mindsetnya jangan seperti saya pada saat tahun Anda belum lahir gitu ya. Mau kerja di telekomunikasi gitu. Bukan. Telekomunikasi sekarang itu merambah ke semua bidang. Dan Anda leadernya di situ. Karena banyak bidang itu didisrupsi oleh teknologi telekomunikasi ya. Nah, tapi satu poin yang penting di sini, cara belajar kita juga udah berbeda gitu. Ya, bukan hanya mencari pinter saja gitu ya. Karena kalau pinter, udah pakai aja beli komputer, udah beres gitu. Punya komputer terhubung internet, nah, kemampuan processingnya jauh lebih hebat gitu. Ini Moore's Law ya. Nah, berikutnya di komunikasi. Ya, kalau ini adalah di device, kecepatan prosesornya meningkat 2 kali dalam 2 tahun. Ya, di komunikasi itu ada Butter's Law. Butter ini kerja di perusahaan fiber optik gitu ya. Nah, di serat optik kecepatan pengiriman informasi itu lebih cepat lagi. Kalau di sini prosesor 2 kali dalam 2 tahun, di sini 2 kali dalam ya kira-kira 1 tahun gitu. Nah, jadi kalau sebelumnya teknologi 2G, 3G ini di seluler ya, 4G gitu ya. 2G itu hanya bisa voice dan teks ya, paling kecepatannya 100 kbps. Ya, 100 kbps. 3G ya bisa sampai 10 megabit per second ya. Ya, 4G itu di 100 megabit per second. Ya, nanti di 5G itu targetnya ya 1000 megabit per second atau 1 gigabit per second. Ya, ini kira-kira eksponensialnya seperti ini. Ya, jadi di seluler tanpa kabel gitu ya, itu meningkat 2 kali dalam kurang 13 bulan ya. Artinya apa? Ya, tiap tahun pengiriman informasi itu makin cepat, ya, sehingga apapun yang terjadi di sini, ya, itu bisa diketahui di belahan dunia lain, ya, dalam order detik, ya, dalam order detik. Ya. Jadi kalau semua peristiwa, semua informasi itu bisa diketahui dalam order detik, gitu. Kalau Anda hidup di zaman Maxwell, ya, di zaman Maxwell, abad 18 gitu ya. Semua informasi yang Anda baca dalam sebulan itu pada orang abad 18 itu merupakan informasi yang dia dapat seumur hidupnya gitu. Jadi penyebaran informasi itu tidak begitu cepat ya. Tapi penyebaran informasi saat ini ya dalam sebulan aja Anda bisa membaca informasi begitu banyak. Dan itu ya di zaman Maxwell ya seumur hidup orang baru bisa mendapatkan sebanyak itu pengetahuannya gitu. Ya. Jadi informasi itu cepat ya, orang telekomunikasi terutama di sini yang membuat ini. Kemudian di sisi storage ya, di sini ada reader's law. Ya, di storage reader's law itu di perusahaan Seagate ya, kalau di memori Seagate apa itu yang terkenal
lupa saya merek-merek penyimpanan informasi ya, SD card, hard disk dan seterusnya ya. Itu kapasitas penyimpanan informasi itu meningkat 2 kali lipat ya dalam 9 bulan ya, kurang dari 1 tahun gitu ya. Ya ini luar biasanya seperti ini ya. Digital technology itu tiap tahun kemampuannya bertambah ya. Nah, konsekuensinya apa nanti di dalam kehidupan kita gitu ya. Konsekuensinya di sini adalah nanti ya dari 3 fundamental teknologi tadi, 3 fundamental law itu ya di sini adalah performansi itu akan meningkat ya, tapi cost menurun. Nah, ini yang menjadi problem ya. Termasuk juga dalam sumber daya manusia ya. Termasuk juga di dalam pekerjaan gitu ya. Jadi nanti ya terkait dengan dampak dari 3 fundamental law digital technology tadi. Ya, kalau dalam bidang sumber daya manusia, kita ini semakin dituntut untuk punya performance, punya kinerja yang tahun demi tahun itu meningkat gitu. Tapi bisa jadi cost ya, gaji, harga itu menurun gitu. Karena produknya juga seperti itu. Ya, kita perusahaan itu menjual jasa ya, menjual jasa, ya, ada komponen tertentu yang mengharuskan produk atau jasanya itu makin tahun kualitasnya harus makin baik, tapi konsumen ya nggak mau membayar lebih mahal gitu. Ya, termasuk juga di komputer lah misalnya ya. Komputer itu kalau Anda punya budget tertentu, misalnya 5 juta misalnya sekarang, tahun ini. 5 juta tahun ini dapat budget sekian, tahun atau 2 tahun berikutnya, ya dengan uang 5 juta yang sama, kalau tidak ada inflasi, maka kita bisa mendapatkan kemampuan performance komputer yang jauh lebih baik. Ya, bisa jadi juga cost-nya lebih atau harganya lebih turun gitu. Nah, ini juga ditantangan di dunia sumber daya manusia begitu ya. Sumber daya manusia. Nah, era yang sekarang itu mau tidak mau kita harus pakai teknologi gitu. Ya, karena kalau nggak pakai teknologi ya kita ketinggalan. Ya, apa yang membuat manusia lebih unggul dibanding dengan mesin ya kira-kira. Ya, sekarang kita harus pikirkan ya apa yang membuat kita ini lebih unggul. Silakan berespon. Kira-kira apa? Kreativitas. Ya. Boleh, apalagi? Kira-kira. Nah, Jack Ma mengatakan begini ya. Jadi, ini saya cari. Sebentar, ada ungkapan Jack Ma yang terkenal ya. Not technology that change the world, but the imagination behind the technology. Ya, jadi
bukan teknologi sebenarnya yang membuat dunia ini berubah gitu ya, tapi imajinasi, daya imajinasi itu yang membuat dunia kita ini berubah. Imajinasi di balik teknologi gitu. Ya, jadi apa bedanya manusia dengan robot? Ya, bedanya adalah manusia punya imajinasi, robot nggak punya imajinasi. Gitu. Sehingga sekarang ini yang penting bagi kita ya bukan belajar untuk pinter saja ya. Belajar untuk pinter itu nanti itu hanya sekedar menjadi robot. Nah, yang lebih baik adalah punya imajinasi. Ya, karena imajinasi itulah, dengan imajinasi itu maka kita punya arah ya. Ya, kita mau belajar apa ya, kemudian kita mau menciptakan sesuatu apa, itu yang nanti disebut sebagai kreativitas ya. Jadi kreativitas itu pasti didasari oleh imajinasi ya. Nah, jadi yang paling penting sekarang ini bukan apa yang kita pelajari sekarang ini ya. Ya, yang kita pelajari itu hanya latihan untuk kita belajar cepat gitu ya. Tetapi yang lebih penting adalah Anda punya imajinasi gitu. Punya cita-cita gitu ya. Sekarang kalau kita bicara di dunia kita sekarang ini, kita ini kalau mencari pekerjaan ijazah itu bukan sebagai syarat utama lagi gitu. Itu hal yang biasa. Mungkin ya sekarang ini kalau Anda ngelamar suatu pekerjaan, nggak dilihat lagi namanya ijazah. Dia melihat kurikulum vitae. Ya. Kurikulum vitae kita, pengalaman dalam bidang apa, ya, kemampuan kita yang dinilai. Ya, yang dihargai begitu ya, bukan pengetahuan. Kalau zaman saya ya, 25 tahun, 30 tahun yang lalu itu pengetahuan dihargai gitu. Kalau sekarang ya asal orang punya terkoneksi ke internet kan punya pengetahuan gitu. Jadi yang penting adalah ya, kemampuan ya. Kemampuan inilah yang ya didasari sebuah energi, sebuah imajinasi gitu. Oke. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa nggak punya impian, nggak punya imajinasi, ya buang-buang waktu ya, buang-buang energi. Ya, karena di zaman nanti Anda lulus mungkin 2 tahun lagi gitu ya, itu bukan ijazah yang penting. Ya, kenapa? Karena sekarang ini kalau mendapat pengetahuan kan mudah. Anda bisa kuliah online gitu ya, dapat sertifikat dari Harvard, dari ya misalnya Anda cari di edx.org misalnya. Itu top 10 university menyelenggarakan course di sana ya. Di Indonesia itu rankingnya di bawah 500 semua ya. Ya paling ya kalau TLU mungkin di bawah 1000 ya. Nah, di sini adalah top 10 university dunia menyelenggarakan course gitu ya, dan free gitu. Kalau Anda mau cari sertifikatnya paling bayar $25. Nah, ini kalau hanya pengetahuan gitu. Jadi kalau hanya pengetahuan harusnya biayanya murah. Ya, belajarnya gratis, sertifikatnya bayar $25 gitu ya. Nah, kalau kuliah di Indonesia masih mahal ya. Oke, jadi yang perlu Anda persiapkan adalah ya
dunia kita sekarang menghargai skill, ya, menghargai keahlian, bukan lagi pengetahuan, karena pengetahuan mudah didapat dari mana saja dan harganya murah. Tetapi skill, keahlian, ya meskipun keahlian itu pasti didasari oleh pengetahuan, ya. Tanpa pengetahuan nggak mungkin punya keahlian, gitu ya. Tetapi pengetahuan saja tidak cukup, gitu. Ya, pengetahuan saja tidak cukup. Oke, saya mau share. Jadi sekarang ini Anda harus pakai teknologi, ya. Jadi ada istilah white collar dan blue collar, ya. White collar itu, blue collar itu pekerja pakai otot, gitu ya. Ya, pekerja pakai otot. Kalau pekerja pakai otot, untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat, berbahaya, ya perlu bantuan mesin, ya perlu bantuan robot, gitu ya. Manusia tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang, ya katakanlah mengangkat beban berat, atau di daerah yang berbahaya, ya, atau kerja nonstop 24 jam, gitu. Maka kita perlu mesin untuk membantu. Nah, di era industri itu mesin, ya mesin-mesin robot fisik ini yang jalan. Ini di era industri, ya. Nah, kalau di era sekarang, ya kita kan pakai komputer, ya itu yang disebut sebagai white collar. Nah, white collar ini punya alat bantu juga, gitu, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang butuh ketelitian tinggi, gitu ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang repetitif berulang-ulang. Nah, ini robot, ya. Jadi sekarang kita, ya, robotnya bukan saja robot yang sifatnya fisikal, tapi robot yang sifatnya software. Nah, kita harus pakai robot ini. Anda harus dibantu pakai robot. Kalau enggak, Anda akan ketinggalan dibanding dengan orang-orang yang lain yang kerjanya pakai robot, gitu. Nah, robotnya, ya sekarang ada yang disebut sebagai robotic process automation, kemudian ada artificial intelligence, gitu ya. Itu yang bidang-bidang yang harusnya Anda mulai arahkan ke sana, ya. Oke, jadi sekarang ada robot, ya, robotic process automation itu software yang membantu kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rutin, gitu ya. Nah, satu sisi tantangan kita di depan juga kemampuan mesin atau kemampuan komputer itu punya artificial intelligence, punya kecerdasan buatan yang dia bisa belajar, gitu ya. Nggak hanya manusia saja yang bisa belajar. Ya, jadi ada dua teknologi sekarang yang, ya mau tidak mau kita akan ke sana, ya. Jadi manusia bisa membuat robot, ya, untuk membantu pekerjaan-pekerjaannya yang rutin berulang-ulang. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah mesin atau komputer itu punya kecerdasan buatan. Nah, ini kira-kira tren dunia kita sekarang, ya. Saya sedikit introduction. Ya, ini contoh, ya. Oktober-November 2019, ya, Bu Sri Mulyani mengatakan 5 tahun lagi profesi keuangan digantikan robot. Ya, jadi kalau ini orang telekomunikasi tahu, gitu ya. Tapi orang di bidang finance belum tentu tahu, gitu.
Jadi orang belajar di jurusan akuntansi, keuangan, ntar lagi pekerjaan mereka akan digantikan robot gitu. Ya. Nah, ini orang telekomunikasi tahu. Nah, ini keuntungan Anda gitu ya. Tapi kalau kita di orang telekomunikasi tidak belajar hal yang begini, ya sayang sekali ya. Ini riset McKinsey, ya, Automation and Future Work in Indonesia. Ya, ini bukan di belahan dunia lain, di Indonesia ya. Ya. September 2019. Dia mengatakan di laporan ini 16% aktivitas pekerjaan saat ini akan diotomasi sampai tahun 2030. Sebanyak 23 juta pekerjaan akan hilang digantikan otomasi. Nah, tapi sekali lagi ini kan gelombang ya. Gelombang itu energi. Nah, energi yang merambat gitu ya. Kalau Anda melihat ada gelombang perubahan seperti ini, maka kita harus peka ya. Kira-kira saya harus seperti apa supaya saya dapat benefit dari gelombang ini, dari energi ini, gitu ya. Ya mau tidak mau Anda harus belajar otomasi ya, karena nggak ada pilihan, gitu ya. Jadi 23 juta pekerjaan ini akan digantikan otomasi. Tapi ada aspek yang lain, ya, 27 juta sampai 46 juta pekerjaan baru diciptakan, gitu. Nah, jadi ya kita hanya jangan fokus pada apa yang hilang, gitu ya. Tapi kita persiapkan apa yang muncul, ya. Ini contoh-contoh pekerjaan yang akan muncul, gitu. Nah, ya, kalau yang hilang, ya gimana lagi mau hilang, gitu ya. Tapi jangan sampai kita yang hilang tapi kita tidak melakukan apa-apa pada pekerjaan yang muncul. Nah, ini contoh pekerjaan yang muncul di era yang akan datang ya. Ya, kira-kira nanti terkait dengan robotic process automation dan artificial intelligence. Ini bidang-bidangnya, sebentar. Bentar, saya tunjukin perusahaan yang sudah mengimplementasikan ini robotic process automation, ya misalnya nih, hampir semua perusahaan besar sekarang sudah mengimplementasikan RPA. Perbankan yang Bank Mandiri, Bank BCA, ya, hampir semua bank, Toyota Astra Motor, Astra Honda Motor, Yamaha, Sinarmas, ya, insurance, ya, kemudian sampai pada operator Excel, Telkomsel, Pertamina, ya, Alfamart, ya, bahkan sampai ini RH Klinik. Nah, klinik saja ya Alfamart udah pakai. Untuk apa contohnya? Mengkonsolidasi transaksi harian gitu ya. Jadi dari sekian cabang itu dikonsolidasi, ya, diperiksa. Nah, itu pekerjaan yang harus dilakukan, butuh ketelitian setiap hari. Dan kalau manusia mengerjakannya nanti akan tidak teliti dan bisa error gitu. Oke, sampai sini ada komentar atau pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, ini contoh pekerjaan-pekerjaan yang saat ini
perusahaan banyak cari tapi nggak ada. Tidak ada orang. Ada RPA developer, business analyst, RPA. Nah, ini orang telekomunikasi sebenarnya yang bisa juga belajar ke sana gitu ya. Saya tunjukin kemarin ada lomba RPA Hackathon antar university dan ada hadiahnya 150 juta. Kemudian yang ikut dan diseleksi dapat pekerjaan gitu ya, karena banyak industri membutuhkan ya. Dan yang juara adalah orang telekomunikasi ya. Saya ajak saya bikin seminar kecil, siapa yang mau ikut kita bimbing begitu. Yang juara 1, 2, 3 itu dari kita ya, dari Telkom University dan orang telekomunikasi ya. Ya, jadi kelebihan orang telekomunikasi itu tahu arah dunia ini mau berubah kemana, dan bedanya orang kuliah dan orang tidak kuliah adalah kita bisa cepat belajar ya dibandingkan dengan orang yang tidak kuliah gitu ya. Walaupun kesempatannya sama, ya bedanya apa? Kita sudah terbiasa untuk belajar cepat gitu ya, karena setiap semester kita harus ganti ini baru ya. Oke, sampai sini ada komentar? Nah, tahun ini juga akan ada kompetisi ya. Kalau tahun lalu itu sifatnya nasional ya. Tahun ini kemungkinan, ini saya kasih informasi awal karena saya punya punya sumber informasi gitu ya. Tahun ini kemungkinan akan gabung Indonesia dengan Malaysia gitu ya. Nanti kalian yang mau belajar ya, nanti kita bisa, saya informasikan di grup ya. Nah, ini orang-orang telekomunikasi yang belajar RPA dan belajarnya cepat gitu ya. Dalam 2 bulan dia bisa bikin robot yang bekerja di Bank BCA, di Bank Mega, di Adira. Ya. Kemudian ada perusahaan lain gitu. Ini orang telekomunikasi ya. Ini tahun lalu saya berharap tahun ini juara 1, 2, 3 kompetisi Indonesia dan Malaysia itu ya kalau bisa kita lagi gitu ya. Oke, sampai sini ada komentar? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya yang diciptakan robot ini fokus tujuan utamanya untuk mempermudah pekerjaan manusia kah atau untuk memperbanyak pekerjaan yang baru, Pak? Terima kasih. Bisa dua-duanya ya. Ya, bisa dua-duanya. Ada pekerjaan baru yang nggak bisa dilakukan oleh manusia dikerjakan oleh robot, tetapi juga kalau yang RPA sekarang ini lebih banyak membantu manusia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rutin berulang-ulang, dan itu butuh ketelitian gitu ya, dan mungkin waktu kita akan habis di situ. Nah, manusia punya pekerjaan yang lain yang lebih, ya katakanlah misalnya ada orang keuangan hanya input data, itu kan selain dia butuh ketelitian tinggi, itu tidak worth it dikerjakan oleh manusia gitu ya. Masa manusia mengerjakan hanya input data gitu ya, nggak perlu mikir gitu. Nah, sebenarnya kita bisa menjadi lebih manusiawi gitu ya, melakukan pekerjaan yang manusiawi. Ya, contohnya apa? Berkoordinasi, mengkoordinasikan suatu pekerjaan, negosiasi, menjalin relasi, ya.
Nah, itu nanti justru yang pekerjaan yang seperti itu yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau robot gitu. Kita nggak punya pilihan ya menjadi manusia yang sejati atau menjadi manusia yang memakai teknologi, ya memakai teknologi, membuat teknologi gitu. Tapi kalau hanya sekedar ya itu tadi ya tanpa imajinasi, tanpa kreativitas, banyak pekerjaan yang nanti akan hilang gitu. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah orang-orang telekomunikasi gitu. Karena mereka yang bikin gitu. Ini keberuntungan kalian. Oke. Ada yang lain? Silakan. Oke, baik. Kalau nggak ada, mungkin kuliah sampai di sini. Nah, sekali lagi, Anda bisa belajar kapan saja dan di mana saja, ya lewat LMS. Ya, bisa jadi mungkin sekarang kondisinya kalau dalam kondisi peak hour mungkin agak lemot ya, Anda bisa cari waktu yang lebih baik gitu ya. Di saat orang lain tidur, Anda belajar gitu ya, Anda bisa lakukan itu. Ya, Anda bisa belajar dari mana saja. Kemudian untuk pertemuan yang sinkron,